Terkisah cerita di zaman dahulu bahwa wilayah Sunda keberadaannya tidak seperti masa kini. Dulu berupa daratan yang terkenal dengan nama Daratan Sunda. Konon di Daratan Sunda terdapat sebuah gunung yang sangat tinggi, melebihi tingginya Gunung Himalaya yang disebut Gunung Sunda. Pada suatu waktu, gunung tersebut meletus dan terjadi hanya dalam satu ledakan. Sesudah gunung tersebut meletus, yang tinggal hanya beberapa suku gunung yang sekarang berubah menjadi gunung-gunung seperti Bukit Tunggul, Burangrang, Tangkuban Parahu, Kancana, Papandayan, Waringin, Wayang, Malabar, Patuha, dan Gunung Apu Padalarang. Setelah kawahnya tidak aktif lagi, keadaan di sana berubah menjadi sebuah telaga yang amat besar, yang panjangnya dari timur ke barat sekitar 60 km dan lebarnya dari utara ke selatan sekitar 15 km. Telaga raksasa tersebut dinamakan Talaga Bandung atau ada juga yang menamakan Talaga Hyang. Datanglah rombongan manusia berasal dari kerajaan Galuh. Rombongan itu bermaksud mencari daerah untuk tempat pemukiman tetap. Terkisah di wilayah barat, yaitu daerah Banten, ada suatu kerajaan kecil. Rajanya mempunyai putra lelaki yang akan menggantikan raja, menyadari bahwa dirinya kelak di kemudian hari akan menggantikan raja. Pada suatu waktu, di saat ia sedang bersemedi di suatu gunung, pemuda pewaris kerajaan itu mendapatkan petunjuk untuk menemui seorang yang pantas dijadikan guru pergi ke arah timur. Singkat cerita, Mbah Manggung di Kusuma diberilah sebuah tantangan untuk mengambil mutiara di dasar Telaga Bandung kuno. Akan tetapi, mutiara di dasar Telaga Bandung tersebut tidak semudah yang dikira. Mutiara tersebut selalu berpindah-pindah dan kemudian menghilang di sebuah tempat. Merasa kesal dan dipermainkan, pemuda tersebut menemui gurunya dan memintanya untuk bertarung. Hingga beberapa hari, dan akhirnya pemuda tersebut terkalahkan dan bersumpah, "Saya dan 7 turunan saya bersumpah tidak akan berani melawan Embah Panggung Jaya di Kusuma dan keturunannya, dimanapun berada, dan semoga bumi alam dapat menyaksikan pula sumpah saya ini." Ringkasnya cerita, pada suatu kesempatan, Embah Panggung Jaya di Kusuma, sang guru yang tiada lain adalah Raja Tanjung Wangi atau Lebak Wangi, Embah Panggung Jaya di Kusuma, menyampaikan amanat kepada keempat kepercayaannya, bahwa senjata yang 5 macam itu bekas pertarungan dengan sang pemuda alias Embah Manggung di Kusuma segera dibersihkan dan selanjutnya disimpan dengan cara dibungkus masing-masing senjata dengan kain kafan sebanyak 5 rangkap. Setelah beberapa tahun, Embah Manggung di Kusuma berguru kepada Embah Panggung Jaya di Kusuma. Sebagai bentuk terima kasih, Embah Manggung di Kusuma memberikan tanda mata berupa gamelan yang sekarang disebut gamelan Embah Bandung. Seluruh barang-barang pusaka tersebut hingga saat ini masih ada dan terpelihara di dalam situs Bumi Alit Kabuyutan.
Situs Bumi Alit Kabuyutan terletak di perbatasan Desa Lebakwangi dan Batu Karut, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Atau kurang lebih 11 km ke arah timur dari ibu kota Kabupaten Bandung, Soreang, di dalam area situs Bumi Alit Kabuyutan yang luasnya sekitar 1.662 meter persegi. Terdapat beberapa pepohonan besar dan kecil yang umurnya sudah ratusan tahun, seperti beringin, kiara, dan macam-macam tanaman obat-obatan. Di area situs ini terdapat 2 bangunan, yaitu Balai Panglawungan atau tempat musyawarah. Terdapat satu lagi bangunan utama, yaitu Bumi Alit Kabuyutan. Rumah ini sangat sederhana. Seluruh bahan bangunannya terbuat dari bambu kecuali tatapakan atau pondasi terbuat dari kayu. Bagian rumah ini terdiri dari 2 ruangan atau kamar, yaitu paguaran dan padaringan serta dapur. Seperti biasanya, setiap setahun sekali pada tanggal 12 Mulut, masyarakat Lebakwangi dan Batu Karut beserta keturunannya mengadakan acara ritual nyibakeun atau ngarumat barang pusaka, yaitu suatu prosesi mencuci barang-barang pusaka peninggalan nenek moyang masyarakat Lebakwangi Batu Karut. Jadi adat budaya anu aya di Lebakwangi Batu Karut anu dilaksanakan setiap setahun sekali, pasna dina satu Maulud kaping 12 sakantanan sareng nyamut di babarkeunana junjungan urang sadaya Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa, kegiatan mencuci barang pusaka terbagi dalam 2 kelompok. Kelompok pertama adalah para sesepuh Lebakwangi yang melakukan pencucian terhadap barang-barang pusaka berupa perkakas perang zaman dulu, seperti keris, pedang, kujang, badi, dan sumbul. Disebut dia istilahnya ngarumat barang pusaka. Di antawisna barang-barang pusaka anu di rumah ieu maudikeun hiji warisan ti leluhur Lebakwangi Batu Karut. Kahiji barang pusaka anu aya di Lebet Bumi Alit, barang pusaka anu aya di Lebet Bumi maudikeun hiji pakakas. Hiji pakakas di antawisna seperti aya gobang, aya kering, aya seti, aya kujang, aya tumbak. Keur sami-sanesna vitamina barang pusaka anu janten pokok di dia aya yang disebut sumbul. Bentuknya seperti boboko ageng lah. Boboko ageng bulet. Dan Mbah Jayadikusuma pernah berpesan agar jangan ada yang berani membuka salah satu benda pusaka yang disebut sumbul. Karena orang yang suci hatinya yang hanya bisa menjelaskan isi dalam pusaka tersebut. Salah satu tinggalannya yaitu yang disebut dalam pemahaman antropologi sebagai artefak budaya. Identitas budaya itu akan terlihat itu dari artefaknya. Seringkali artefak ini selalu dihubungkan dengan siapa yang membuat, perilakunya apa, ajarannya, dan mengapa dibuat, itu dari cara berpikir mereka gitu. Jadi sebetulnya nilai-nilai filosofisnya itu karena ada konsep berpikir siapapun ya. Kegiatan ini dilakukan di dalam ruangan Bumi Alit Kabuyutan. Sedangkan kelompok kedua adalah para sesepuh Lebakwangi yang melakukan pencucian terhadap barang berupa gamelan goong renteng. Kegiatan ini dilakukan di luar ruangan Bumi Alit Kabuyutan.
disaksikan langsung oleh beberapa masyarakat yang hadir di sana. Anu kedua barang pusaka anu aya di luar ini oleh nyabutkeunna ieu gamelan pusaka gomer. Kegiatan ngibakeun goong renteng dilaksanakan di luar bumi alit, yaitu di sebelah samping bangunan Pale Panglawungan. Artefak itu ada dua, jadi ada artefak yang hidup, seperti upacara-upacara itu sebetulnya artefak yang hidup, karena dijalankan terus-menerus dan mengalami berbagai kecenderungan untuk disesuaikan dengan zamannya. Tapi ada juga artefak yang mati. Jadi misalnya kalau di Batu Karut itu ada gamelan batu ya, nah, itu artefak yang matinya. Sekeseler sesaka waruga pusaka, jadi masyarakat anu rundayan Batu Karut Lebak Wangi, jadi sok sanaos ayeuna tos beberapa generasi jeung aranjeunna teh aya di daerah mana lah, di luar kota atau bahkan di luar Jawa. Jadi dina dinten ieu mah ngahajakeun hadir di dieu, jadi meureunna dipake ajang silaturahmi salianti dina mangsa Idul Fitri gitu. Rundayan Batu Karut Lebak Wangi mah kan asa boga hutang lamun teu hadir dina waktu ieu. Ini saudara-saudara saya dari jauh-jauh. Dari Indramayu, dari Bogor. Ini kan saudara kebetulan lagi libur, terus ada acara gini, jadi kalau tiap tahun pasti kesini pulang. Indramayu. Yang ibu ini dari Indramayu. Dari Indramayu. Mau dipersilakan. Karena jadi kari teh biasa ditinggal keluarkan bahwa panginten generasi ngorana ge jadi teu ieu gitu, teu pegar. Mereka masih menyadari bahwa ikatan emosional di antara mereka sebagai warga Batu Karut itu masih belum pudar, masih dimiliki, ya. Dan itu sangat penting bagi mereka, karena kalau tidak, mereka kan tidak merasa menjadi bagian kalau mereka keluar. Justru sekalipun mereka itu di luar, ketika ada event untuk bertemu, berkomunikasi, mungkin setahun sekali atau 2 tahun sekali atau bagaimana, itu mereka merasa memiliki identitas. Oh, saya warga Batu Karut. Itu menjadi penting gitu ya, karena di situ ada semacam interaksi budaya, komunikasi budaya. Itu justru yang akan menguatkan ikatan persaudaraan atau paguyuban, tapi secara batin. Turun ibakan gamelan kayak goong renteng, oke kedah ibakan pusaka pahlawan saya bapak-bapak sudah jumpu mugi ya ulah ditinggal tidak jumpruna gamelan itu pusaka dia, tapi
eta simbol oge pusaka teh anu diarah teh sejuta tumpuanna gamelan oge nu diarah teh sakan surbanat untuk pales istilahnya sangat ieu para blog biasa lestari biasa awet nya 9 tahun dibersihan. Leluhur kita itu memiliki sesuatu yang berharga, yang membanggakan identitas budaya kita di setiap daerah, termasuk di Batu Karut, kalau menurut saya.